Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan memulai kegiatan ngofilsafat, sebuah kegiatan yang diinisiasi pertama-tama oleh Sekolah Filsafat Averus dengan dukungan dari Fresh Movement. Kita akan memulai kajian kitab Mabadi Al-Falsafah Al-Islamiyah atau dasar-dasar filsafat Islam. Kegiatan ini adalah rezeki bagi saya bahwa saya bisa berkenalan dengan teman-teman sekalian dalam majelis kajian kitab ini. Bagian pengantar Abdul Jabbar Ar-Rifai ini menjadi alasan untuk melakukan kajian yang seperti ini, yaitu membaca teks sebuah buku lalu menerjemahkannya dan setelah itu mendiskusikannya. Katakanlah ini sebagai tafaulan pada tradisi turun-temurun yang tidak hanya ada di Hauzah Ilmiah seperti yang dijelaskan oleh Abdul Jabbar Ar-Rifai, tapi ada juga di pesantren-pesantren kita, baik pesantren salaf maupun pesantren modern. Membaca satu buku kemudian ya menghancaknya ya. Pada pertemuan pertama kita sampai hanya 2 halaman saja, misalnya pada pertemuan berikutnya kita baca kelanjutannya. Tadi saya mengatakan bahwa Hauzah Ilmiah itu kurang lebih seperti pesantren di Indonesia. Tahun 2007-2008 saat saya punya mendapatkan rezeki berkunjung ke Iran, di sana saya mengenal apa yang disebut Hauzah Ilmiah. Yang saya pahami pada waktu itu Hauzah Ilmiah itu adalah dia sebuah lembaga pengajaran dan pendidikan bagi calon ulama dari tingkat yang paling dasar hingga tingkat yang tertinggi. Tingkat yang paling dasar ini bisa dimasuki oleh anak-anak, bisa juga dimasuki oleh orang dewasa yang sudah menempuh pendidikan, misalnya bukan pendidikan agama tapi pendidikan umum. Karena saya mendapati beberapa orang yang pada mulanya dia belajar sains, lalu ingin belajar ilmu-ilmu agama, maka dia masuk juga dari level yang paling rendahnya, lalu mengikuti prosesnya, jenjang-jenjangnya hingga menempuh yang paling tinggi, yaitu lulus, dianggap lulus di Hauzah Ilmiah itu. Dari beberapa rujukan, misalnya saya membaca buku Ruwadul Islah, pelopor reformasi, Asy-Syaikh Muhammad Ridho Al-Muzaffar, wa Tatawur Al-Haraqah Al-Islahiyah fi Najaf, serta perkembangan gerakan reformatif di Najaf, tulisan Muhammad Mahdi Asyifi. Di situ dijelaskan jenjang belajar dan kurikulum di Hauzah Ilmiah, terutama yang di Najaf. Tapi kurang lebih di Hauzah Ilmiah tempat lain, negara lain seperti Iran ya, yang saya kunjungi itu yang di Qum, itu sama saja.
Di situ ada 3 tingkat, 3 level bagi pelajar hauzah, yaitu muqaddimat, level basic, level dasar. Kemudian sutuh, lantai paling atas dari rumah, yang langsung di atasnya langit. Dan level ketiga namanya level khorij atau al-bahsul khorij. Nah, yang dipelajari pada level muqaddimat itu adalah bahasa dan logika. Pada pelajaran bahasa dipelajari nahwu, shorof, balaghah, arud, dan teks-teks sastra. Ini kurang lebih sama dengan yang ada di pesantren-pesantren di Indonesia, kan? Nahwu itu ya mulai dari yang sangat dasar gitu. Tapi misalnya muqaddimat itu kalau tidak sangat dari pemula ya, seperti yang saya katakan barusan, tapi sudah level tinggi juga. Yang dikaji di sana adalah Mughnil Labib karya Ibnu Hisham serta Syarah li Al-Kafiyah karya Ar-Rodi. Pada kitab Balaghah yang dikaji adalah Al-Mutawwal karya At-Taftazani. Sementara pada pelajaran logika yang dipelajari mulai dari Asy-Syamsiyah, kemudian Syuruhut Tahzib, serta buku Ilmu Mantik karya Al-Muzaffar tadi. Pada level sutuh, para santri itu belajar fikih. Fikihnya disebut fikih istidlali, fikih yang mengkaji teks-teks, dalil-dalil hukum dari Quran dan hadis. Yang menjadi pegangannya adalah kitab Asyarah Syarhul Lum'ah Al-Damashqiyah karya Asyahid Asani dan kitab Al-Makasib karya Al-Ansori. Dalam pelajaran usul fikih, kitab yang dipelajarinya adalah Ma'alimuddin, kemudian Al-Qawanin Al-Muhkamah, serta usul fikih karya Ridho Al-Muzaffar, serta Ar-Rasail karya Al-Ansori, dan belajar filsafat. Masuk bahsul khorij itu, jadi target pengajaran hauzah ilmiah itu adalah sang pelajar bisa menjadi mujtahid. Seperti ini harus diadopsi oleh pesantren-pesantren salaf. Kalau perguruan tinggi itu outputnya adalah sarjana, strata 1, strata 2, strata 3, maka hauzah atau pesantren salaf ini juga setelah melewati level dasar sanawiyah dan aliyah, itu harus sampai kepada level perguruan tinggi juga. Ada S1-nya di pesantren, ada S2-nya, ada S3-nya di pesantren, yang jika sudah lulus S3-nya maka dia ya menjadi mujtahid. Yang jenjang-jenjang itu ditandai dengan penguasaan terhadap ilmu. Misalnya dalam bahasa Arab, ya keluar dari S1 dia sudah matang dalam nahwu dan sorofnya. Alfiyah dan syarah-syarahnya sudah ngelotok. Dia belajar As-Sulam Al-Munawwarah ya. Ya selanjutnya kitab-kitab itu ada syarahnya. Maka para pelajar katakanlah selevel S2 yang ada di pesantren salaf ini juga mengkaji kitab-kitab logika yang merupakan syarah-syarah dari As-Sulam Al-Munawwarah tersebut. Selain belajar fikihnya, belajar fikih yang berdalilnya,
Bagaimana kurikulum Ma'had Ali itu sebenarnya menarik. Saya belum tahu. Eh, ada sudah beberapa Ma'had Ali di Indonesia. Di antara yang bagus itu di Jawa Timur. Kemudian masuk Bahsul Kharij tadi, yakni pembahasan luar kitab. Artinya seorang pelajar S3 di pesantren salaf itu magang kepada kiai juga yang sudah menjadi mujtahid. Pembahasannya pembahasan luar kitab. Al-Kharij ini luar gitu. Pembahasan luar. Luar apa? Luar kitab. Nggak belajar buku tertentu. Tapi belajar ke mujtahid yang sudah tidak memakai kitab. Sang mahasiswa, sang santri S3 di sini sudah melatih diri untuk berijtihad. Dia bisa atau harus membantah gurunya kalau dianggap dalil sang guru tidak kuat. Kalau tidak sepaham, sang santri tidak harus menerima pendapat gurunya. Ini pada level S3-nya santri gitu ya. Namanya Bahsul Kharij. Kalau semua ini sudah dilalui dan sang mujtahid tempat dia magang, sang kiai tempat dia sorogan atau bandungan atau selanjutnya di Bahsul Kharij ini teman berdiskusi, maka sang kiai itu memberikan ijazah, memberikan surat kepercayaan kepada sang santri S3 tadi untuk melakukan ijtihad juga. Di Indonesia, apakah ini kesantunan atau inferioritas sehingga alumni pondok pesantren tidak mengklaim dirinya menjadi mujtahid? Mungkin salah satu penyebabnya adalah pesantren kita lebih banyak berada pada tingkatan dasar, mulai dari SD, SMP, dan SLTA. Begitu lulus dari SLTA, santri itu ke perguruan tingginya diserahkan kepada perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah. Tadi saya ingin menyebutkan julukan-julukan atau gelar-gelar yang diterima oleh sang santri di pesantren salaf pada level perguruan tinggi ini, yang ditandai dengan penguasaannya terhadap kitab atau terhadap disiplin ilmu tertentu. Setelah dia hampir lulus dari strata 1, yaitu Muqaddimat, dia dapat gelar Al-Fadil, seperti nama saya. Artinya dia sudah menguasai nahwu, shorof, dan balago, serta apa tadi, logika. Kemudian yang setelah menyelesaikan S2 marhalah sutuh secara excellence, sempurna, dan dia mulai dipercaya mengajarkan buku-buku kepada juniornya, yaitu level tadi Muqaddimah, dia disebut sebagai alamah. Lulus S2, master. Jika dia sudah menyelesaikan kajian Bahsul Kharij, sudah menguasai usul fikih sehingga bisa berpendapat secara mandiri dalam fikih, maka dia dapat gelar doktor, itu sama dengan hujjah. Setelah dia menjadi lulus itu, apabila dia benar-benar menjadi mujtahid mutlak, maka dia disebut sebagai ayatullah. Dan ayatullah uzma itu adalah mujtahid mutlak yang mempublikasikan fatwa-fatwanya, pendapat-pendapat fikihnya kepada masyarakat.
dengan menulis buku pedoman ibadah. Lantas ada orang yang bertaklid kepadanya. Ya, terakhir ini konsep taklid dalam tradisi Sunni dan tradisi Syiah juga ada sedikit perbedaannya. Kalau di masyarakat kita yang mayoritas Sunni itu bertaklid kepada Imam Syafi'i itu masih ya lumrah dikatakan. Siapa apa namanya yang kamu ikuti? Imam Syafi'i. Sehingga mazhabnya adalah Asy-Syafi'iyah. Padahal jarak antara kita dengan Imam Syafi'i itu sangat jauh. Sementara di tradisi Syiah, bagi Muslim yang menganut mazhab Syiah, itu taklidnya harus kepada mujtahid yang masih hidup. Sehingga kalau ada seorang pemuda Muslim, katakanlah di Iran, akil baligh, dan dia tidak bisa beristihad karena ya masih muda, belum belajar agama, maka dia harus bertaklid, maka dia tidak bisa bertaklid kepada Khomeini karena Khomeini sudah meninggal dunia. Dia harus mencari ulama mujtahid yang tadi Ayatullah Al-Uzma yang masih hidup pada zaman ini juga. Seperti itu saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian kita yang pertama ini.